Hai guys, ketemu lagi di channel Heru Kian Santang di jalan-jalan. Ini edisi ketiga kita, masih di Aceh. Kita kali ini mau ke kota yang penuh dengan legenda. Kita akan menuju ke kota Tapak Tuan. Banyak cerita di sana, seperti halnya legenda Tuan Tapa. Di situ ada jejak kakinya yang besar sekali, yang cukup banyak sudah dieksplor oleh beberapa YouTuber. Kita lihat bersama-sama keindahannya, dan nanti kita juga akan nginep guys, nginep di atas bukit. Wah, kita lihat keseruannya, yuk ikutin masih bersama Heru Kian Santang. I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast, West Coast. Sudah sampai di monumen sejarah Tapak Tuan. Nih, kita lihat. Jadi seorang Kiai Syekh Tuan Tapa dipercaya memiliki tubuh raksasa. Ini kesaktian untuk menjadi raksasa. Oh, pada suatu hari ada dua naga raksasa dari Cina menemukan bayi perempuan hanya di tengah laut. Mereka merawatnya hingga dewasa. Asra Lanoka. Keren guys. Ini legend. Mengetahui bahwa putrinya masih hidup dan sedang berdatangan dua naga raksasa, kemudian ditolak naga, membawa lari dan memancing kemarahan sang naga. Oh, mantap guys. Di tengah laut hingga sampai ke ketetapan Tuan Tapa. Mereka terganggu dan dapat bangun dari semedi dan melompat dari gunung menuju ke pertarungan Tuan Tapa dan naga. Kita lihat ke jejak tapak kakinya Tuan Tapa. Yuk. Menurut Bisa, ini sudah mengalami perbaikan guys. Jadi antara ini kaki kanan dan untuk kaki kirinya sini, sudah ada kaki kirinya di sini ya. Nah, sudah dimulai semen oleh penduduk setempat. Ada kerikilnya itu. Konon katanya sudah ada penyempurnaan di semen. Ada lompat, jadi nggak jauh dari sini pertapaannya. Lompat sana 1000 meter.
Jadi sebenarnya perbedaan Malin Kundang dengan legenda Tapak Tuan nih. Ini mitos Tuan Tapa ini ada dan sudah dipercaya turun temurun kisahnya Syekh Tapa ini dalam perjalanan melawan naga ini. Kalau di Malin Kundang kami katanya hanya mitos, hanya suatu peringatan bahwa seorang anak jangan durhaka sama orang tua. Mengenai batunya hanya buatan. Tapi kalau ini asli guys. Oke, yuk. Oke, yes, kita udah sampai di Wahana Lubuk Indah. Kita mau nginep hari ini di sini, malam ini. Setelah dari Tapak Tuan, kita mencoba keindahan di sini. Kita mau ke pondok Wahana Lubuk Indah. Nah, inilah pondoknya guys. Ini bukan kamar, ini apa namanya? Pondok ya. Pondok traveling. Bagaimana keseruannya? Oh, lihat. Oh. Ini guys, malam di apa tadi namanya? Apa? Lumbun? Wahana Lubuk Indah. Wahana Lubuk Indah. Wahana Lubuk Indah di daerah Tapak Tuan. Nah, kita nginap selepas tadi melihat tapaknya Tuan Tapa. Ini ada penginapan yang sangat estetik. Jadi ada yang pakai tenda. Ini pakai tenda, ya kan? Jadi kita sewa yang sini guys. Pondok. Kita room tour ya, room tour. Jadi satu malamnya 300 ya? 300.000. Jadi ada toiletnya sini. Kamar mandi lah. Nah, cuma hamparan ini pondokan. Ini dapat bantal, kasur apa namanya, selimut. Yang lebih menarik ini guys, di belakangnya sungai. Keren nggak? Jadi di sini bisa juga tabing juga ada yang naik apa namanya kursi santai itu, ditarik sama
traktor kayak flying fox gitu. Cukup banyak guys. Kita lihat sekitar ini karena masih suasana lebaran, jadinya rame. Tadi sore rame banget. Ini ada kolam. Ada kolam, wah. Ini kolam. Wih, ada waterboom. Ini konon katanya kalau mandi di sini jadi awet muda, guys. Karena airnya mengandung air naga. Oh my god! Wow! Keren sih, worth it. Dengan harga segitu kita dapat fasilitas yang segitu enaknya di Tapak Tuan. Nah, di sana itu nanti malam hari ada live musik. Kebetulan ini tempat punya mantan anggota dewan ya, Pak siapa? Pak Rafli Kande dari PKS. Pada tahun ini nggak kepilih guys, tapi beliau emang seniman. Tahun lalu DPR RI ini milik beliau, sangat estetik sesuai dengan karakter beliau seniman. Pokoknya asik. Asik nggak? Asik nggak? Hah? Jol, lo udah berapa kali di sini? Hah? Pertama kali. Baru pertama. Kamu? Saya 2 kali, Pak. 2 kali? Kalah semua. Saya sudah pertama kali. Ini mau mandi masih dingin. Karena sore kan, kita nunggu agak malam lah mandinya. Biar makin dingin. Kita nunggu makan malam, yes. Tadi udah pesen Gojek nasi goreng. Nanti datang dari mana ya? Dari Naga. Enggak lah. Dari Tuan Tapa, Tuan Pauji. Time, it's got a way of coming back around. Every now and again, when you get a second chance, don't turn it down. Take a shot in the wind. Oh, don't let the little moments go. It all looks brighter when you know. One day you'll look back and wish you had what you have, 'cause every breath is like a piece of gold. Pendampingan juga. Pendampingan sedikit memang menerimanya. Kita buat satu epicentrum baru tentang loser. Jadi ini kita jadikan gerbang loser. Oh. Ini gerbang loser yang masih natural. Tapi sebelumnya sudah ada ini. Belum ada sama sekali. Tapi Belum emang ada- sudah tanah sudah. Belum ada PLN. Ini tanah tua. Tanah tua. Belum ada PLN, belum ada apa-apa. Berapa lama ya? Ini baru 1 tahun. 1 tahun. Buatnya 1 tahun. Tadi waktu masih menjabat ya. Akhir-akhir periode ya. Akhir setelah saya selesai ikut di pileg,
Saya pikir saya coba cas baterai lah saya pikir. Karena di sini keseharian masa kecil saya. Oh, di akhir Saya lahir di sini. Saya tuh dari awal penempatan saya asli Jakarta. Oke. Memang home base saya di Tangerang. Oke, Tangerang. Home base saya Tangerang, istri Tangerang semua. Jadi di sini saya Bulog, bujang lokal. Ah, sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Ah, Jadi karena istri nggak dibawa Tangerang, oh gitu. karena lagi isi anak kedua. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tugas di sini di instansi Di Lapas Blang Bidi. Lapas Bang Tidi. Ya. Kita lapas sekarang. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi pertama kali nginjak Aceh, legenda yang saya lihat di Tuan Tapa ini. Nah gitu. Penasaran dari awal. Baru kesempatan, baru saya turun Medan, lewati aja. Ya, ya kita duduk. Sambil duduk. Asik. Ngobrol-ngobrol santai. Asik bener ya, Ya, suasananya. ya. Di suasana keakraban di sini. Jadi kita coba kembalikan bagaimana energi keseharian itu yang membentuk kita. Iya kan? Kita kan dibangun dengan keseharian. Saya nih secara pribadi, saya dibangun dengan keseharian yang ada di sini. Jadi ini yang menjadi semangat dasar saya tuh ya ini. Iya. Satu Selain lagi, tempat ini ada yang abangan bikin enggak, belum? enggak, belum ada. Karena saya lihat basicnya di Wikipedia emang seniman banget. Luar biasa. Seniman yang masuk parlemen ya, bukan Iya. parlemen yang keseniman ya. Iya, saya merasa ini Pak di parlemen pun saya merasa ke tempat konser yang paling asik gitu. Di parlemen itu memang tempat konser yang paling asik untuk kita berbicara tentang aspirasi. Iya, karena takiniah sekali yang menjadi sebuah narasi. Ya, saya lihat dari biografi aja abang ini pertama DPD, nah ya kan, kedua DPR, tapi punya tujuannya itu luar biasa. Aspirasi harus tersalurkan. Iya, iya, Kalau DPD kan tidak bisa mengeluarkan aspirasi. iya. Nah, Iya. langsung nyoba DPR RI, Iya. masuk 2019, Iya. 2024. 2024. Pertama saya PNS Pak, Gimana? 94 saya PNS, Kanwil Agama. 94, 2004 saya resign. Nah, karena saya melihat gini, 2004 itu dari seakumulasi dari peristiwa keajahan. Ya. Jadi seakumulasi dari peristiwa keajahan itu saya melihat ada sesuatu yang harus diceritakan, harus diungkapkan. Ya. Ada dengan fasilitas kebudayaan Ya. gitu. Di situ saya coba ceritakan itu, saya coba serap ya Aceh dalam sebuah narasi kebudayaan. Ternyata memang memang begitu Aceh tuh untuk menyampaikan seperti kayak perang Sabi misalnya. Kayak perang Sabi itu kan satu kekuatan yang maha dahsyat, Iya. membangkitkan semangat jihad untuk melawan kompeni Belanda. Iya. Jadi itu tadi di situ juga, cuman saya melihat bahwa Aceh lah sebenarnya yang punya semangat dasar itu membangun keindonesiaan. Malah gini, jadi bukan orang dia tapi suka lalang buana. Saya suka ini. Ke suatu tempat itu saya lihat historinya dari beberapa artikel dan beberapa sumber ini. Aceh ini berkali-kali jadi yang pertama, yang terlebih lagi yang terakhir.
akan membuat Indonesia Airlines. Dan ternyata Iskandar ini orang Biren. Yang notabene setelah kita baca, dulu bandara komersil pertama di zaman Bung Karno adalah di Biren. Luar biasa. Dari historinya Aceh ini kalau mau dikupas nih, semua berawal dari sini loh. Iskandar itu yang punya Indonesia Airlines yang ini lagi didaftarkan di Kementerian Hukum untuk izin aviasinya di Kementerian Perhubungan dan sebagainya, yang nantinya akan mendunia karena melihat Singapura Airlines, Cathay dan sebagainya, kita nggak punya Kediri itu, dan memang sasarannya internasional. Iskandar itu orang Biren. Iya. Saya baru tahu, luar biasa. Dan Bung Karno di saat dibuang di Aceh waktu itu, dia meminta sama orang Aceh setempat, siapin saya pesawat. Buat apa? Saya minta tolong bantu saya belikan pesawat. Masyarakat waktu itu urunan sampai emas, uang dan sebagainya dapat ini. Kenapa, Bung? Saya ingin menunjukkan ke seluruh dunia bahwa saya Indonesia ini indah lewat pesawat itu. Bisa kuat ya. Dan cita-cita itu baru terlaksana di Iskandar itu, dan banyak di TikTok badan. Wah, Aceh. Di Singapura basicnya lebih. Basicnya di Singapura. Tapi dia membantah bahwasanya ini istilahnya dari Singapura dan sebagainya, terdaftar PT-nya dan perusahaannya semua dari Indonesia semua. Kemarin dia kan banyak pertanyaan, kenapa harus di Singapura, kenapa memakai Indonesia Airlines, bantah lagi. Saya sedikit-sedikit cuplikannya, Iskandar ini menyampaikan, enggak, salah, saya daftar perusahaannya di Indonesia, ininya di Indonesia, di Jakarta dan sebagainya, ininya, dan mengenai perekrutan, masalah direkturnya, manajemennya, saya mau ambil yang ahlinya dari Cathay, pramugarinya emang yang benar-benar ambil dari luar Cathay, tapi yang orang Indonesia yang kerja di sana, pramugari yang kerja di Cathay, begini ditarik semua. Luar biasa, banyak. Nah, salah satunya ya legenda Tapak Tuan, karena legenda Malin Kundang ini kan kalau kita lihat kan ini hanya sekedar cerita dongeng bagi anak-anak yang notabene jangan durhaka sama orang tua. Patungnya dibuat tahun 90-an kalau nggak salah, tahun berapa itu emang sengaja dibuat karyanya. Tapi kalau Tapak Tuannya Kenapa ya? Ya itulah kalau Pak Heru. Pak Heru. Makanya saya bilang, ya bang, kita ini melupakan esensi keakraban itu. Iya. Ya kan? Akhirnya ada istilah dulu kalau di sini dikembangkan istilah yang sangat picik gitu. Jawa Pali. Ya, jadi dihujat gitu. Dihujat. Padahal benda cerita nggak seperti itu. Mereka mengatakan bahwa semakin besar sebuah bangsa itu semakin panjang sak kebahagiaannya. Iya. Nah, gitu. Semangat itu selalu Pak. Saya di parlemen, ya Pak. Jadi memang harus dikemas lagi ya. Saya pikir So cold to